Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada petang hari ini dengan Bapak Ibu Saudara dalam doa pencurahan Roh Kudus ini. Biarlah kiranya saya dan saudara kita meluangkan waktu kita sejenak untuk datang mencari hadirat Tuhan, untuk datang membangun keintiman dengan Tuhan, agar kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Suasana surga boleh turun melingkup kita, dan Roh Kudus boleh memenuhi hidup kita. Roh Kudus boleh berhembus di dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar merasakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk sebelum kita akan berdoa dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang singkat, kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu, yaitu berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan hadirat-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan hadirat-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dicurahkan di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang singkat, dan kita juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang singkat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik di dalam surga, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup, serta Allah Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada kesempatan petang hari ini kami boleh meluangkan waktu kami sejenak untuk datang duduk diam di ujung kaki-Mu Tuhan, untuk menyapa Engkau, untuk intim dengan Engkau Tuhan, untuk merasakan suasana surga hadirat-Mu pada petang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mari kiranya Engkau berkarya atas hidup kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami, Roh Kudus-Mu yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan, yang menguasai hati, pikiran, dan seluruh panca indera kami pada saat ini, agar sebentar kami boleh
ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu yang singkat, biarlah benih-benih firman-Mu itu bertumbuh, berbunga dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu sendiri, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan yang singkat di dalam kehidupan kita, tentang bagaimana saya dan saudara kita harus hidup dan bergerak di dalam Roh Kudus. Hidup kita harus berada dan senantiasa dalam pengurapan Roh Kudus. Karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan yang singkat. Satu ayat yang sangat luar biasa di dalam kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1. Kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini di dalam kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 membukakan pikiran kita bahwa saya dan saudara kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita harus hidup di dalam pengurapan Tuhan. Kita harus hidup dalam satu pergerakan roh, yaitu pergerakan Roh Kudus. Karena itu saya dan saudara mari kita merenungkan satu ayat yang sangat luar biasa ini. Firman Tuhan ini mengatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Artinya di sini bahwa saya dan saudara kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sudah pasti dan sudah jelas bahwa Roh Kudus akan berkarya atas hidup kita. Dan kalau Roh Kudus berkarya, maka otomatis yang pertama, hidup kita akan bergerak mengikuti hadirat Tuhan. Seperti kalimat ini, yaitu lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Artinya saya dan saudara, hidup kita harus bergerak mengikuti hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, saya dan saudara kita tidak bisa melangkah dalam segala langkah kehidupan kita. Tanpa hadirat Tuhan, saya dan saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka melewati padang gurun dan sampai pada satu tempat, Musa merasa tidak kuat lagi dan tidak sanggup lagi untuk bisa membawa bangsa ini, untuk bisa memimpin bangsa ini. Karena itu dia meminta tuntunan Tuhan, dia meminta hadirat Tuhan, dia meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Kita harus berjalan di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak boleh menjauh dari hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhanlah yang bisa memampukan kita untuk kita bisa mampu melangkah melewati segala alam dan dimensi keterbatasan saya dan saudara. Itu yang pertama, bahwa saya dan saudara kita harus hidup mengikuti hadirat Tuhan. Seperti Yeskiel pasal 37 ayat 1 ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan yang kedua di sini dikatakan, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Dan Ia membawa aku keluar. Artinya di sini, kalimat di sini mengatakan bahwa ketika kita mengikuti hadirat Tuhan, kita harus
keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman kita untuk pergi mengabarkan Injil kebenaran, untuk pergi mengabarkan Injil dan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan dengan perantaraan Roh-Nya dikatakan, dan Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Selain dari kita harus hidup mengikuti hadirat Tuhan dan hidup bergerak dengan Roh Tuhan, dan juga kita harus meninggalkan zona nyaman kita, maka saya dan saudara juga ketika kita dibawa keluar oleh Tuhan, meninggalkan zona nyaman kita, maka Tuhan akan membawa kita dan menempatkan kita di tengah-tengah lembah. Di tengah-tengah lembah di sini artinya berbicara tentang realita kehidupan dunia saat ini. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, bukan hanya di negeri kita, tapi seluruh dunia dilanda oleh virus corona ini. Dan manusia di seluruh muka bumi ini dihantui dengan perasaan takut, dengan perasaan khawatir yang begitu mencekam. Bahkan mereka seolah-olah berada di dalam lembah kekelaman, berada di dalam lembah kekhawatiran, lembah ketakutan, lembah kekurangan, lembah mengalami masa-masa krisis, masa-masa paceklik. Karena itu mereka membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Mereka membutuhkan Roh Kudus untuk berhembus di dalam kehidupan mereka. Karena di sini dikatakan bahwa dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Artinya di sini bahwa hari ini manusia di muka bumi kalau hidup tanpa Tuhan, maka hidup dalam kekeringan. Hidupnya bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan di padang gurun. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut untuk berhembus di dalam kehidupan kita dan menghidupkan segala kematian di dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan jangan gelisah, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, seperti di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 juga dikatakan bahwa sebab kita mengalahkan nabi-nabi palsu karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di atas muka bumi ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, pada petang hari ini kita mau lebih lagi percaya Tuhan, kita mau lebih lagi menyerahkan hidup kita agar hidup kita bergerak di dalam hadirat Tuhan dan bergerak mengikuti pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, agar Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus, berilah kesempatan Roh Kudus untuk Roh Kudus ambil alih. Jangan istilahnya menjadikan Roh Kudus sebagai pengangguran yang tersembunyi di dalam hidup kita. Karena itu mari Roh Kudus, mari Bapak Ibu Saudara senantiasa libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Demikian renungan singkat pada malam hari ini, dan kita akan berdoa, namun kita akan menaikkan satu pujian yang singkat. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah Roh Kudus, biarlah Roh Kudus menguatkan
dapat jalan sendiri. Mari kita akan bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada petang hari ini, karena Engkau sudah mengizinkan dan melayakkan kami untuk datang duduk diam di ujung kaki-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang singkat. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa, kami membawa permohonan doa kami, pokok doa kami Tuhan, yaitu kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ini, juga di seluruh pelosok negeri kami ini, bahkan di kota kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati umat Tuhan. Engkau pakai umat Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Engkau pakai jemaat Tuhan di dalam gereja Isa Al-Masih sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, kepanjangan-Mu Tuhan, untuk umat-Mu melangkah, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini hidup di dalam lembah kekelaman, yang saat ini hidup di dalam lembah ketakutan, di dalam lembah keputusasaan, kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Berkati juga para misionari, yaitu para misionari lokal maupun mancanegara. Kiranya Engkau berkati mereka, komitmen mereka di dalam mengabarkan Injil. Tuhan, kiranya Engkau berkati segala sarana prasarana yang mereka pakai dalam pekabaran Injil. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau urapi agar semuanya itu boleh bermanfaat dan boleh menuai jiwa-jiwa, boleh menjangkau suku-suku terasing yang belum mengenal Engkau, yang belum mengenal Injil, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa suatu kali kelak setiap lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.